Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam belajar mengenai matematika ya. Nah, hari ini kita materinya melanjutkan aljabar linier yang kemarin. Terakhir kita belajar tentang dot product ya atau hasil kali titik. Nah, sekarang kita belajar hasil kali yang kedua pada suatu vektor. Jadi kalau ketika kita bicara vektor maka ada dua jenis hasil kali ya. Yang pertama dot product, di mana hasil kali dua vektor itu sama dengan skalar. Nah, sekarang ketika yang kedua ini adalah cross product atau hasil kali silang. Ketika dua vektor dikalikan, maka hasilnya tetap sebagai suatu vektor ya, beda. Jadi kalau misalnya yang kemarin vektor U, saya punya vektor U, saya punya vektor V didotkan. Kemudian di sini ada hasilnya, dia hasilnya berupa skalar, ya. Beda lagi ketika U cross V. Nah, hasilnya di sini dia berupa suatu vektor. Jadi bedanya di sini dia tidak punya arah, yang ini dia punya arah. Nah, kemudian kemarin kita sudah bicara tentang dot product ya, U dot V, di mana kita bicara vektor U dan vektor V bisa berada di ruang dimensi 2 atau di ruang dimensi 3. Nah, untuk cross product, didefinisikannya dia U dan V-nya itu hanya berada di dimensi 3, ruang dimensi 3. Ya. Jadi ketika kita bicara cross product, dia hanya berada di ruang dimensi 3. Kalau di dot product, dia bisa di ruang dimensi 2, bisa di ruang dimensi 3. Ya. Ini pembahasan kita kali ini memang masih bicara di ruang dimensi 2 atau 3, belum sampai ke N. Nanti setelah TS gitu masuk ke situ. Nah, di sini ya. Nah, ini kita bicara tentang apa tadi? Cross product dulu, salah. Nah, cross product saya tulis dulu judulnya hasil kali silang, hasil kali silang atau cross product ya, cross product. Nah, definisinya apa? Definisinya kalau saya punya dua vektor U dan dua vektor V, dia berada di ruang dimensi 3 ya. Nah, kemudian didefinisikan cross product antar keduanya. Cross product antar keduanya yaitu karena dia berupa vektor, maka hasilnya juga vektor. Nah, kita kalau misalnya pakai yang komponennya ada 3, berarti dia ada 3. Ya, yang pertama U2 V3 min kurang U3 V2. Kemudian yang kedua U3 V1 min U1 V3. Terakhir U1 V2 min U2 V1. Ya. Nah, ini di mana vektor U itu komponennya adalah U1, U2, U3. Dan vektor V komponennya adalah V1, V2, dan V3. Ya. Ini kalau kalian perhatikan, yang komponen yang pertama dari U cross V itu adalah hasil determinan dari U2, U3, V1, V2. Ya kan? Ini dikali U1, V3. Ini V2, sorry. U2, V3 min U3, V2. Yang kedua, itu adalah hasil determinan dari U1, U3, V1, V3. Nah, ya yang terakhir ini ada minnya ya di sini, ya. Min, jadi kalau misalnya ini terbalik toh, U3 V1 berarti kan ini kan harusnya U1 V3 min U3 V1, tapi diminkan berarti terbalik. Jadi seperti ini. Kemudian yang komponen yang ketiga di sini U1 U2 V1 V2. Nah, ini determinannya seperti ini.
Atau kalau mau mudahnya ya daripada menghafal, itu kalian membuat, eee, determinan dari 2 kali 3 U1 yang isinya komponen dari, U dan V-nya gitu, V2, V3. Nah, terus kemudian, kalau mau mencari komponen yang pertama, U1 V1-nya ditutup ya, yang saya kotak ini ditutup. Ya, ini ditutup. Nah, ditutup akhirnya menjadi U2 kali V3 min U3 kali V2 ya. Nah, kalau misalnya yang mencari komponen yang kedua, V2-nya yang ditutup. Yang bagian tengah sini, U2 V2-nya yang ditutup. Nah, ini ditutup ya. Sisa ini toh 2 ini U1, U3, V2 V1, V3. V1, V3. Kemudian yang kedua hanya tinggal dikasih min di sini. Sorry, negatif di sini ya. Nah, yang terakhir komponen yang terakhir berarti yang terakhir yang ditutup. Nah, nih, ini ditutup. Nah, ditutup gini. Akhirnya determinan dari sisanya U1 V2 dikurangi U2 V1. Nah, seperti itu ya untuk mencarinya. Suatu cross product dari dua vektor dengan komponen U1 untuk vektor U-nya U1, U2, U3 dan vektor V-nya V1, V2, V3. Nah, gitu ya. Misalnya saya punya vektor U min 1, 2, 3, vektor V-nya 0, 1, 2. Nah, tentukan U cross V-nya, maka ya tinggal dibuat ini aja, determinan seperti ini. Karena kita nggak mungkin ngapalin ini ya, kalau ngapalin, kalau pakai determinan seperti ini, sorry, itu kan jadi lebih bisa tahu konsepnya. Jadi dirubah kayak apapun juga nggak akan bingung. Satu, dua, tiga, 0, 1, 2, sorry. Nah, gini. Berarti yang komponen yang pertama sama dengan yang ke atas kiri kan, supaya nanti cukup berarti komponen yang pertama yang ini min 1 nolnya saya tutup ya, min 1 sama nolnya saya tutup berarti sisa 4 kurang dari 3. Ya enggak? 2 kali 2 dikurangi 3 kali 1. Terus untuk komponen yang keduanya, negatif dari komponen yang 2 sama 1 ini saya tutup ya. Nih. 2 sama 1 saya tutup, sisa menjadi negatif 2 dikurangi 0. Ya enggak? 3 kali 0. 0 kali 3. Kemudian komponen yang ketiga berarti yang ketiga yang ditutup. Ya, yang ketiga yang ditutup. Yang ketiga yang ditutup. Yang ketiga yang ditutup mana tadi? Ini. Ini yang ditutup menyisakan negatif 1 kali 1 dikurangi 0. Nah, kurung lagi. Oke, berarti saya punya 4 dikurangi 3, 1. Negatif 2 dikali negatif, berarti 2. Kemudian di sini negatif 1 dikurangi 0, negatif 1. Nah, U cross V-nya adalah ini. Ya, jadi kalian mending langsung nuliskan yang ini ya, pakai rumus yang ini. Nah, karena kembalinya nanti ke sini. Daripada kalian menghafal ya, tak pusing. Kalau kalian tahu konsepnya, yang penting ketika komponen pertamanya yang ditutup, komponen keduanya yang ditutup, mencari komponen ketiganya yang ditutup. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah belajar definisi cross product-nya, sekarang kita belajar teoremanya. Salah.
teoremanya. Kalau saya punya vektor U, 3 vektor ya, dia di ruang dimensi 3, vektor di dimensi 3 ya, dimensi 3. Oke, saya punya sifat atau teorema sebagai berikut. Kalau saya punya vektor U, saya dotkan di sini, kemudian saya dotkan dengan dikurung U cross V-nya, ya, maka dia hasilnya 0. Nolnya di sini 0 skalar ya, bukan 0 vektor ya. Dengan kata lain, ini terbaca sebagai vektor U itu tegak lurus dengan hasil cross antara U dan V. Ya enggak? Seperti itu. Nah, sama halnya dengan kalau misalnya saya punya vektor V didotkan dengan U cross V. Ya, hasilnya juga 0. Atau dengan kata lain, vektor V itu adalah tegak lurus dengan vektor U cross V. Ya. Kemudian yang ketiga nih, yang penting aja saya berikan ke kalian, ada yang istilahnya identitas Lagrange. Identitas ini. Nah, Lagrange ya. Apa identitas Lagrange itu? Adalah panjang dari cross produk antara U dan V saya kuadratkan, itu adalah hasilnya panjang dari U saya kuadratkan dikurangi panjang dari V saya kuadratkan dikurangi vektor U didotkan dengan vektor V juga dikuadratkan. Ya, hasilnya sama-sama skalar ya. Sini panjang dot V, U dot V juga skalar, ini juga panjang dikuadratkan. Nah, ini identitas Lagrange. Nanti akan kita pakai untuk menentukan, tadi ada sebuah teorema yang mengatakan luas suatu jajar genjang itu adalah panjang dari hasil cross dari dua vektor. Ya, nanti kita akan bahas nanti. Sebelum itu kita akan membahas tentang vektor satuannya dulu. Vektor satuan standar. Vektor satuan standar. Vektor satuan standar itu apa ya? Standar di ruang dimensi 3 nih. Anggap saja lurus ya. Seperti ini. Di sini adalah X, di sini adalah Y, di sini adalah Z. Ya. Di mana vektor mana tadi? Yang merepresentasikan atau vektor satuan yang berimpit dengan sumbu X itu adalah I, ya. Yang berimpit dengan sumbu Y adalah J, dan yang terakhir Z adalah K. Ini sudah belajar kemarin ya di komponen vektor. Nah, sekarang kita belajar di cross-nya. Cross-nya. Ya, ternyata nanti kalau kemarin kita belajar dot itu beda ya. I dot I hasilnya adalah 1, ya kan? I dot J itu 0, I dot K itu 0, K dot I juga 0. Jadi komutatif ya, ternyata nanti di apa ini namanya cross product ini kita akan menemukan bahwa I cross J itu tidak sama dengan J cross I. J cross I. J cross I. Ini I ya. Ini I. Bentar. Ini I. Nah, I. Ding. Nah, vektor I dia sebagai vektor satuan standar yang berimpit dengan X, sumbu X. Dia punya komponen seperti ini. Sementara J, vektor satuan standar yang berimpit di vektor Y adalah 0, 1, 0, dan yang terakhir
vektor K otomatis standarnya itu. Nah, sekarang tinggal kamu cross-kan, I cross J. Berarti I saya punya 100, di-cross-kan dengan J-nya berapa? 0, 1, 0. Ya. Nah, ini saya hapus dulu yang bawah. Nah, ini saya lanjutkan, berarti dia determinan dari iya. Hasilnya apa? Yang sini 0, ya. Negatif sini juga 0, yang sini ditutup 1. Nah, 001. 001 adalah faktor satuan standar untuk vektor K. Ya, berarti I cross J itu adalah hasilnya vektor K. Nah, terlihat sekali bahwa dia apa namanya ya? Bukan suatu skalar ya, tapi suatu vektor. Nah, sekarang bagaimana dengan J cross I? Nah, ini tugas kalian untuk mengerjakan. Ya. Kemudian I cross I cross K, I cross I, semuanya ya, per ininya kalian cari. Hasilnya berapa? J cross I sudah, J cross K, kemudian J cross J, terus I cross K udah belum? Oh, I cross K sudah, K cross I, K cross I, K cross J yang terakhir, K cross K. Nah, ini kalian cari semua ya, ada 6, 8. 8 pekerjaan yang harus kalian lakukan. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, ini dia tugas yang nanti saya minta untuk dikumpulkan ya. Nah, terus kemudian tadi saya menggunakan komponen dari vektornya itu koma ya. Kemarin sudah pernah dikenalkan bahwa selain seperti ini, representasi dari suatu vektor, dia juga bisa berupa U1I plus U2J plus U3K. Ya. Nah, kita akan, nah kalau kayak gini bagaimana? Ya sama gitu ya. Saya coba. Nah, kalau saya punya vektor U dan vektor V, dia sama-sama di apa namanya? Di ruang 3, kemudian dia punya komponen vektor seperti ini. Ya, V2J. Terakhir, V3K. Nah, kalau cross-nya bagaimana kalau bentuk komponennya seperti itu? Kok ada panjang sih? Sorry, nggak ada panjang. Cross-nya seperti apa? Sama ya. U1, U2, U3, V2, V3 sama dengan yang tadi. Tambah 1, I, J, K. Nah, ini nyambung. Nah, ini nyambung ya. Berarti kalau untuk komponen I-nya adalah U2 V3 dikurangi U3 V2. Jadi I yang sebelah sini ini ditutup. Yang saya kotai ya. Nah, ini ditutup. Tapi yang dihitung cuma bawahnya doang. Nah, terus dikurangi komponen J. Berarti U1 V3 min U3 V1. Ya. Terus komponen K, berarti K ke bawah, kolom K di sini ditutup, tersisa U1 V2 dikurangi U2 V1 K. Jangan lupa kalau ada IJK, dia juga merupakan suatu vektor yang dikatakan vektor satuan standar. Maka ketika suatu komponen U dan V dinyatakan dalam U1I plus U2J plus U3K, maka IJK-nya wajib menggunakan notasi vektor. Ya, karena dia merupakan suatu vektor. Nah, gitu Mbak. Mas
Semoga sampai sini sudah masih bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke sifatnya, sifat-sifat hasil kali silang. Sifat-sifat cross product ya. Saya punya U, saya punya V, saya punya W. Dia di ruang dimensi 3. Saya punya K, dia suatu skalar anggota bilangan real. Maka ada beberapa sifat dari cross product yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, suatu cross product dari dua vektor, dia tidak berlaku komutatif. Ya, berbeda. Nanti bisa ditunjukkan nanti ketika kalian membuktikan yang tadi vektor satuan standar ya. Kalau saya punya distributif dari suatu dari tiga vektor, nah ini bisa berlaku. Plus U cross W ya. Kemudian yang ketiga, kalau saya mengalihkan dengan skalar dari cross produknya, ini hampir sama dengan sifat dot product ya, dibolak-balik will be the same, akan sama. Kemudian yang keempat, kalau saya punya vektor 0, saya kalikan dengan sembarang vektor U, vektor U saya crosskan dengan 0, maka hasilnya adalah vektor 0. Oke. Atau yang kelima sifatnya, vektor P di-crosskan dengan dirinya sendiri, hasilnya suatu vektor 0. Nah, itu dia sifat dari cross product yang harus kalian tahu. Oke, kita masuk ke bahasan yang selanjutnya, subbahasan selanjutnya yaitu identitas Lagrange ya. Identitas Lagrange tadi kita punya, tadi saya bilang sudah mengatakan ada beberapa teorema. Di situ ada tentang identitas Lagrange, di mana nanti identitas Lagrange ini, teorema ini akan memunculkan teorema yang mengatakan bahwa panjang dari cross product dari dua vektor adalah merupakan suatu luas dari suatu cacar genjang. Kita tulis dulu identitas Lagrange-nya. Yang tadi ya, yang sudah saya tuliskan di teoremanya, sama dengan kuadrat V dikurangi dot V, saya kuadratkan. Ya. Nah, ini saya tulis lagi. Oh, ini vektor ya, jangan lupa menulis vektor. Kuadrat dikali vektor V kuadrat dikurangi U dot V-nya saya rubah dengan definisi dot product dari dua vektor dot. Saya mengatakan hasil kali titik dot product ya. Semoga tidak menjadi bingung. Ya, kemudian ini ada kuadrat, nah ini masih sisa kuadratnya. Nah, ini saya buka kuadratnya. Oke, saya buka kuadratnya menjadi U kuadrat vektor V kuadrat kosinus kuadrat alfa. Oke. Nah, ini kan suatu apa ya, kayak variabel gitu, anggap aja satu variabel, ini variabel yang sama ya. Nyata. Nah, ini bisa saya keluarkan begitu. Aljabar vektor O ini sama dengan di sini ya. Kuadrat vektor V kuadrat kurung 1 dikurangi kosinus kuadrat theta. Lupa saya. Theta sudut antara U dan V ya. Sudut antara U dan V. Hehe, tulisannya. Sudut antara U dan V itu tetanya. Ya, ini pelajaran trigonometri ketika kalian semester 1. Kalau 1 dikurangi kosinus kuadrat, hasilnya adalah sinus kuadrat theta. Ya. Nah, di vektor sudut yang terjadi atau sudut yang ada itu kan ini ya. Antara 0 sampai
180. Bisa 60, bisa 30, bisa 120 ya. Dia antara 0 sampai 180. Di mana kalian di belajar trigonometri, nilai dari sinusnya adalah selalu positif, ya kan? Tabel kuadran all sinus. Nah, di sini sinusnya selalu positif. Maka ininya bisa saya akar semua ya. Ini kan tadi kan sisanya begini ya. Tet kuadrat. Nah, ini saya akar semua. Kenapa kok saya boleh diakarkan? Karena tadi nilai sinusnya selalu positif. Maka tersisa, aduh salah. V kuadrat, V ini enggak pakai kuadrat. Panjang U, panjang V, sinus theta. Ini vektor. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan jajar genjang? Bentar, saya lihatkan, saya hapus dulu. Sorry, saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Oh, saya hapus dulu ya. Saya tulis di sini saja bahwa theta adalah sudut vektor U dan vektor V. Nah, sekarang saya akan membuat suatu bangun jajar genjang yang harapannya rapi ya. Seperti ini. Aduh, jelek banget ya. Bentar, saya tutup dulu. Nah, ini dia. Nih, jajar genjangnya. Wajah ini suatu jajar genjang ya. Di sini adalah tingginya dari jajar genjang tersebut, U adalah alasnya. Nah, sekarang kita compare atau kita bandingkan dengan yang di sini yang saya beri kotak ini. Nah, Nah, ini adalah vektor U ya. Dengan kata lain, ini adalah kan panjang toh, berarti dia adalah alasnya. Ya enggak, alas dari jajar genjangnya. Dari jajar genjang ini. Kemudian kita punya lagi, ini kan tinggi ya. T ini kan tinggi toh, dengan kata lain dia adalah sudut 90 derajat, ya enggak? Dimana kalau misalnya kalian belajar di trigonometri, sinus theta adalah demi depan per miring. Depannya adalah T, miringnya adalah V-nya atau panjang V-nya. Ya, panjang vektor V, ya enggak? Nah, T berarti bisa saya rubah menjadi sinus alfa dikali panjang V. Nah, gitu. Nah, ini bandingkan dengan T yang saya punya ini dengan cross product di sini. Nah, nih, sama. Berarti A kali T. Rumus dari luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Nah, makanya ada teorema yang mengatakan U dan V, jika ada U dan V, dia di ruang dimensi 3, maka panjang dari cross kedua vektor tersebut sama dengan luas jajar genjang yang dibatasi oleh vektor U dan vektor V. Nah, ini teoremanya. Ya, saya akan berikan satu soal penerapannya. Oke, satu soal penerapannya. Oke, ini penggunaan dari teorema yang tadi ya. Luas dari sebuah titik A101 dan B023, C-nya 210. Berarti kita gambarkan dulu di ruang dimensi 3-nya. Oke. Ya, itu kalau kalian gambarnya yang bagus ya. Ini tidak menggunakan penggaris dan tidak ada satuannya. Gitu. Saya mau menggambarkan titik A dulu, 101 berarti X-nya 1, sini 0, 1. Anggap 1 di sini Z-nya ya. X1, nah, berarti di sini.
Ya, ya enggak? Kemudian yang kedua titik B, X0, Y-nya 2. Nah, ini saya tulis 2. Z-nya 3. 2, 3. Nah, di sini. Nah, ini perkiraan ya, nanti perkiraan ya. Karena saya nggak tahu satuan ini sudah tepat atau belum. Kalau pakai penggaris kan tepat ya. Kemudian ini titik B, titik C, 1, 2, 2, X2, Y1, sini. Agak ke sini. Nah, ini C. Nah, nih. Ya, C. Oke, anggap aja seperti ini. Nah, ini saya bikin vektor gini. Segitiga ya. Nah, segitiga. Nah, kalau kalian punya jajar genjang gini ya. Ting, ting, set. Nah, ya toh. Ini kan bisa juga dibagi 2 toh. Ini bisa saya bikin lagi satu. Yang sejajar, yang sama, vektor yang sama dengan AC itu, dan vektor yang sama dengan BC. Nah, dia adalah suatu jajar genjang. Ya kan? Dia satu jajar genjang, berarti kalau A tadi adalah hanya 3 titik, berarti kan dia suatu segitiga ya. Berarti kalau dicari luasnya, berarti dia adalah setengah dari luas jajar genjang itu. Ini kan saya buat jajar genjang nih. Nih, aduh. Yang saya keluarin. Nah, nih, jajar genjang kan dia. Nah, kalau mau mencari jajar genjang, berarti tinggal setengah dari, luas segitiganya berarti setengah dari luas jajar genjang. Dimana kalau kita menggunakan vektor adalah setengah dari vektor U cross vektor V. Ya, ini nggak ada sudutnya Bu, nggak apa-apa. Vektor U dan vektor U, vektor U dicrosskan dengan vektor V sudah ada definisinya sendiri, yaitu determinan dari ini karena menggunakan komponen yang koma, berarti kan U1, U2, U3, V1, V2, V3. Ya enggak dideterminankan. Pertanyaan selanjutnya adalah vektor U-nya siapa, vektor V-nya siapa. Nah, ini tinggal dibuat vektor aja tadi, kayak tadi. Ya toh, saya bikin vektor tadi CA ini. Nah, kalian sudah belajar menentukan jarak kayak gini dari C ke A, ya toh. Nah, ini berarti vektor CA adalah vektor C tadi 210 lah, tulis sini aja. Kalau misalnya enggak ini, vektor A adalah 101, vektor B adalah 023, ya. CA adalah berarti saya punya, kalau CA berarti komponennya adalah komponen di A dikurangi komponen C, ya toh. 1 min 2, 0 min 1, 1 min 0. Atau negatif 1, negatif 1, 1. Kemudian yang kedua, AB ini anggapan dari U dan V ya. U, V. Tinggi sama, kok tinggi? Sisinya, sisi luas jajar genjang dibatasi oleh AC sama AB. CA dan AB, Nah, ini berarti B dikurangi A, dia menjadi 0 kurang 1, 2 kurang 0, 3 kurang 1. Ya. Jadi, min negatif 1, 2, 3 kurang 1, 2. Oke, nah itu vektornya. Nah, kemudian di-cross-kan di sini. Di-cross-kan, kok cukup ya. Nah, taruh sini ya. Berarti min negatif 1, negatif 1, 1, negatif 1, 2, 2. Ini sama dengan untuk komponen yang pertama, negatif 1 sama negatif 1-nya hilang. Determinan dari ininya ditutup ya, bukan hilang ya, ditutup. Determinan dari negatif 1 kali 2, 2. 4 berarti negatif 4 ya. Terus kemudian yang kedua, sudah ada negatifnya dulu, baru dikurangkan. Yang kolom keduanya kita tutupi, berarti menjadi negatif 1 kali 2, negatif 2. Negatif, negatif plus 1, negatif 2 plus 1, negatif 1, berarti negatif 1. Ya, gitu ya. Nanti disempurnakan lagi. Kemudian komponen yang ketiga, berarti kolom ketiganya kita tutup menjadi negatif 2, min 1. Min 1 ya. Negatif 1, negatif
Ya betul, negatif 1. Benar nggak sih? Negatif 2 komponen, oh negatif 1 ya, oh negatif 3, sorry, negatif 3. Berarti di sini menjadi negatif 4, 1, dan negatif 3. Nah, ini adalah vektor untuk U cross V-nya. Ya, ini seharusnya di sana ditulis sorry, belum panjang. Panjangnya belum kita cari. Ya, ini adalah U cross V atau CA cross AB. Ya, CA cross AB. Sekarang kita cari panjangnya. Cari panjang dari CA cross AB. Berarti akar dari min negatif 4 kuadrat plus 1 kuadrat plus negatif 3 kuadrat. Jadi 16 plus 1 plus 9. Berapa? 10 akar 26. 26. Ya. Nah, luas segitiganya berarti adalah setengah dari 26. Ya, berarti luas segitiganya adalah setengah dari akar 26. Ya, sama aja. Akar 26 per 2. Nah, itu dia salah satu penggunaannya dari luas jajar genjang tadi yang merupakan panjang dari cross antar dua vektor. Ya, segitiga bagian dari jajar genjangnya. Jadi kita juga bisa pakai. Kalau tadi memang sih teoremanya jajar genjang, tapi ternyata ketika dilihat ini ya, mana tadi? Nah, ini segitiganya ini separohnya dari jajar genjang, sembarang jajar genjang. Nah, seperti ini. Sampai di sini dulu untuk cross product ya. Untuk cross product. Nanti kisi-kisinya saya untuk TS saya beritahu di grup ya. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.